Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Green Oceana sekalian. Pada pagi hari ini adalah pagi yang sangat berbahagia karena kita memasuki hari yang spesial, Hari Raya Idul Adha. Semoga sahabat sekalian selalu diberikan kesehatan, kenikmatan, dan mampu meneladani kisah hikmah masa lalu perjuangan Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail, dan Siti Hajar yang tercermin nanti setelah sholat kita akan melakukan penyembelihan hewan kurban ya teman-teman. Kebagian daging atau tidak semoga kebagian semua ya. Ya Alhamdulillah, ini juga merupakan momen bersejarah. Kita akan melakukan sholat Idul Adha di alun-alun Kidul ya teman-teman. Ini sudah sampai di Plengkong Gading ya, salah satu tempat yang ikonik dari kota Yogyakarta juga. Salah satu tempat yang menarik ini, Sultan pun tidak boleh lewat sini teman-teman ya. Hanya boleh Raja Jogja melewati sini ketika telah mangkat atau telah wafat. Ketika diantarkan beliau menuju makam Imogiri, nah baru boleh lewat sini. Sebaliknya masyarakat warga lokal bisa lewat sini ketika masih hidup, namun ketika telah wafat tidak boleh lewat sini. Nah, unik kan? Ini memang Yogyakarta ya, memang tempatnya budaya, tempatnya tradisi. Oke, baik teman-teman sekalian, ini bersejarah kenapa? Karena ini adalah momen terakhir. Ini sebelum mungkin beberapa tahun ke depan alun-alun Kidul akan ditutup teman-teman, karena memang menjadi salah satu bagian dari sumbu filosofis kota Yogyakarta, sehingga akan dialihkan untuk pedagang-pedagang yang ada di sekitar pun mungkin tidak bisa sebagaimana sebelumnya. Yang dulu bahkan masyarakat bisa masuk langsung ke tengah lapangan, banyak yang uji coba melewati dua pohon beringin ya yang ikonik juga. Nah itu besok mungkin sudah tidak bisa teman-teman ya. Banyak yang nyoba kemarin terakhir ke sana ya, ada tamu mengajak ke sana teman, itu ditutup matanya. Banyak orang yang coba ditutup matanya lewati, kok ada yang melenceng ke kiri, melenceng ke kanan, ada yang putar balik dari utara balik lagi ke utara. Nah besok sebelum ditutup, nah ini adalah momen ya, mungkin barangkali juga Idul Adha terakhir ya. Kalau misalkan sudah programnya sudah berjalan untuk revitalisasi alun-alun selatan. Untuk yang sekarang ya, yang sedang berjalan adalah revitalisasi tembok benteng Yogyakarta yang dikelilingi oleh mulai dari Jogteng Kidul Wetan, Kidul Kulon, sampai nanti ada Lor Kulon, Lor Wetan. Ya ini yang mulai selesai adalah yang bagian di daerah Jogteng Lor Wetan, atau yang sampingnya Jogjatronik ya, baratnya Jogjatronik, itu udah sangat bagus pekerjaannya. Progresnya sudah sangat masif, sangat besar. Nah ini nanti juga menjadi bagian alun-alun selatan ini. Kita parkir dulu teman-teman, parkir dulu. Ini cukup susah ya parkirnya, karena memang ramai teman-teman. Menjadi salah satu tempat untuk pelaksanaan sholat Idul Adha yang ramai di kota Yogyakarta. Oke, parkirnya 5.000 lumayan nih, 5.000 parkirnya. Ya ini kita sudah masuk ke area alun-alun Kidul. Nah sudah tampak ya, kita semua sudah bisa menyaksikan dua pohon yang ikonik dari alun-alun Kidul, pohon beringin. Alun-alun Kidul ini sendiri telah ada sejak Hamengkubuwono ke-1, berarti 1755-an teman-teman ya, karena beliau kan dari 1755 sampai 1792 masa kekuasaan beliau. Nah, sampai saat ini dulu masih, kalau menurut sejarahnya ya teman-teman, masih dikelilingi tembok yang tingginya 2 meter, kemudian dibangun lagi. Mungkin ini sudah renovasi kesekian ya. Ya mungkin salah satu yang terkenal juga renovasi yang besar adalah Hamengkubuwono ke-7 1877 sampai 1900-an. Nah itu baru temboknya adalah tembok baru. Oke, ini adalah hari raya Idul Adha 1445 Hijriah atau 2024. Ini tepatnya pada tanggal 17 Juni. Ya, ramai teman-teman ya. Suasananya sungguh khidmat. Ya, sinar matahari sudah mulai
menguning dari ufuk timur. Nah, kelihatan pohon yang gagah, kemudian dari sela-sela ranting ya, ada sinar-sinar yang mulai masuk, kemudian embunnya juga masih terasa ya, hawa sejuk bercampur mulai hangat ya. Ini kalau jam 8 nanti agak panas nih sih. Ini karena di lapangan ya teman-teman ya. Oh, yang menjadi khotib ini adalah Bapak Dr. Hamdi. Ini kalau tidak salah beliau adalah mantan direktur ini ya, direktur LPP. Kebetulan kami dulu sempat bekerja di sana untuk kerjasama tempat ya, sempat beberapa tahun di sana. Makanya kayaknya beliau Pak Hamdi ya, karena biasanya di Masjid LPP juga beliau yang menjadi khotib. Tapi nanti kita lihat bersama-sama teman-teman. Oke, ini suasananya ya, sudah ada tali yang diikat dari ujung utara sampai ujung selatan sebagai garis penanda shaf sholat ya. Ini ada teman-teman dari pramuka. Dulu pada masa awal-awal kerajaan atau Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, alun-alun selatan malah difungsikan salah satunya untuk mengikat ini ya, gajah teman-teman. Ketika pelaksanaan grebek ya di Keraton Yogyakarta, biasanya ini dilakukan sebelumnya adalah latihan prajurit. Nah, kemudian gajah yang biasanya di kandang diarak kemudian diikat di alun-alun selatan. Ada 3 tiang pancang, diikat di 3 tiang pancang tersebut. Jadi luar biasa ya, untuk alun-alun selatan ini memang memiliki kesejarahan yang begitu kental dengan unsur kerajaan. Iya benar teman-teman, ternyata yang menjadi atau bertindak selaku khotib adalah Bapak Dr. Hamdi, mantan direktur LPP teman-teman. Yang tema dalam khutbah kali ini juga luar biasa, tentang lingkungan. Ya, Jogja kita tahu sendiri sedang darurat sampah. Semoga didengar oleh para pemimpin di negeri ini ya, pemerintah sekitar juga di kota Yogyakarta. Karena kebetulan juga pada pelaksanaan surat Hari Raya Idul Adha saat ini dihadiri oleh Kanjeng Gusti Pangeran Haryo KGPH Joyokusumo. Ya, semoga bisa menjadi wadah ya, sarana untuk kita semakin mengenal ya, mengetahui pentingnya arti lingkungan hidup itu. Oke, mari kita dengarkan bersama-sama khutbah dari beliau. Allahu Akbar walillahilhamd. Kalau dahulu kita tidak pernah membayangkan akan terjadi permasalahan sampah di kota kita ini, namun saat ini kita bisa melihat dengan nyata di hadapan kita. Di setiap sudut kota, kita mulai terbiasa melihat tumpukan sampah. Masyarakat antri untuk mengumpulkan sampah, dan tempat pengumpulan akhir sampah tidak mampu lagi menampung sampah yang kita hasilkan. Ya, luar biasa apa yang disampaikan beliau ya. Memang kebersihan itu merupakan aspek penting, dan kita sebagai umat Islam memang diajarkan untuk melakukan treatment kebersihan karena berkaitan dengan ibadah kita. Juga kebersihan itu terkait dengan ketentraman hati teman-teman. Ya, itulah tentang khutbah kali ini, tema besarnya. Kembali ke alun-alun selatan. Dulu juga selain sebagai latihan prajurit, juga digunakan untuk seleksi prajurit. Bahkan yang menjadi kepercayaan masyarakat bahwasanya ketika ada seleksi prajurit, salah satu seleksinya adalah melewati 2 pohon beringin. Ketika dari utara sampai selatan calon prajurit bisa melewati 2 beringin kembar itu, nah itu berarti masuk kriteria. Saya juga nggak tahu, ada yang bilang memang bagi yang hatinya jujur, hatinya bersih dan murni, nanti bisa dengan mudah melewatinya. Namun ketika ada tendensi tersendiri itu susah. Nah itulah ya, silakan teman-teman yang mempercayai atau tidak mempercayai, ya itu memang sejarah yang Jawa, Jogja memang kental dengan nilai-nilai filosofis di apapun bentuk tindak perilaku ya, dan juga simbol-simbol lain yang tercerminkan di pakaian dan di setiap artefak-artefaknya atau bahkan bangunannya. Ya mungkin itu
informasi atau tayangan yang bisa Green Ocean himpun dan juga sharing ke teman-teman sekalian. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Ambil apa yang menjadi kebaikan dan tidak perlu diambil apa yang mungkin merupakan hal yang kurang baik. Terima kasih, semoga ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat sekalian. 229 kambing, 1 kerbau. Alhamdulillahirabbil alamin.